Gempar, penembakan roket-roket dari sekutu Palestina rusak ribuan artileri Israel dan bikin ratusan tentara Zionis tergeletak begini. Tak terduga, serangan-serangan roket yang kekuatannya tak seberapa malah bikin Israel kalang kabut. Meskipun hanya senjata buatan Hamas bukan Amerika Serikat, namun mampu menghancurkan banyak sekali fasilitas militer di Israel. Bahkan hal ini tak diduga karena Zionis memang selalu meremehkan perlawanan Gaza. Namun pada kenyataannya Israel dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun disembunyikan. Sementara itu Moussa Abu Marzouk pada 20 April 2023 mengatakan pertemuan-pertemuan rezim Zionis dengan pejabat otoriter Ramallah di Al-Aqaba Yordania dan Sharm el-Sheikh Mesir tidak mampu mengontrol perlawanan. Ia menambahkan dalam pertemuan-pertemuan itu rezim Zionis kalah dan pasukan Zionis serta agen-agen otoriter Ramallah tidak mampu mematikan perlawanan di tepi barat. Setiap pertemuan lain semacam ini juga pasti akan gagal. Semua orang tahu bahwa pihak utama yang menciptakan perimbangan ini adalah pasukan perlawanan dan pertemuan-pertemuan yang digelar untuk memukul perlawanan rakyat Palestina akan gagal dan hanya kehancuran Israel yang bisa menurunkan perlawanan, ujar Abu Marzouk. Wakil pemimpin Hamas di luar Palestina juga menyinggung serangan roket terbaru dari selatan Lebanon ke distrik-distrik Israel di utara wilayah pendudukan. Roket-roket itu ditembakkan dari Gaza dan juga dari Lebanon karena Masjid Al-Aqsa diserang oleh pasukan ataupun tentara Israel. Maka dari itu musuh tidak bisa melanjutkan kejahatannya dan rakyat kami tidak akan diam. Siapapun yang telah menembakkan roket-roket ini telah melakukan aksi heroik yang merusak kalkulasi Israel, pungkasnya. Iron Dome Israel makin lemah dan rapuh, sehebat apapun akhirnya tumbang juga setelah diserbu serang rudal roket tanpa henti. Tidak berdaya, sekuat apapun kehebatan yang digembar-gemborkan oleh IDF soal kubah besinya, ternyata tumbang juga. Bagaimana tidak setelah digempur serangan roket dan rudal secara terus-menerus menjadi tidak mampu lagi menangkal, sehingga seluruh serangan dari Gaza, Lebanon, dan Suriah dapat menembus wilayah Israel hingga jatuh korban dan kerusakan bagi beberapa wilayah di Israel. Di sisi lain, konflik antara Hamas dan Israel masih berkobar. Media sosial penuh dengan video ala science fiction yang menunjukkan rudal pencegat serangan roket. Komentar seperti Star Wars atau suasana invasi alien memenuhi penjelasan tentang sistem pertahanan Iron Dome. Langit benar-benar penuh dengan cahaya roket yang saling menyerang. Sistem pertahanan ini terdiri atas serangkaian radar pendeteksi dan pelacak, sistem manajemen pertempuran dan pusat kendali senjata berawak, serta unit penembakan misil tanpa awak. Seluruh sistem dan unit tersebut cukup tersebar. Sementara itu, roket lokal buatan Hamas dinamai Qassam. Produksinya telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa perubahan desain apapun. Komponen utama Qassam adalah bodi dari pipa baja atau aluminium panjang dengan sirip yang dilas padanya. Bodi itu diisi oleh bahan bakar roket yang terdiri atas pupuk, gula cair, bahan peledak buatan sendiri, serta detonator tambahan. Roket Qassam tidak punya sistem kendali yang ditembakkan melalui kerangka logam sederhana. Arah tembaknya bisa dikatakan sangat tidak akurat dengan biaya hanya ratusan dolar. Ukuran Qassam bahkan jauh lebih kecil dari rudal Tamir milik Israel. Namun faktanya, roket tersebut sanggup bikin Iron Dome dan Israel sendiri kewalahan. Apa yang sebenarnya terjadi adalah pergulatan antara kekuatan berteknologi tinggi milik Israel dan kekuatan berteknologi rendah milik Hamas. Iron Dome memiliki kelemahan, yaitu titik jenuh yang mana tidak diketahui
diketahui jumlah maksimum roket yang dapat ditangani pada satu waktu. Jika jumlah itu terlampaui, sisa roket akan melewatinya. Hal itu pernah terjadi ketika Israel mengklaim bahwa ada sekitar 850 roket Hamas yang ditembakkan saat masa eskalasi. Selain itu, pasokan rudal tampil terbatas, harganya sangat mahal, sedangkan Hamas menimbun ribuan Qasam dan senjata lainnya. Terkadang, Iron Dome harus meluncurkan 2 rudal ke 1 roket untuk memastikan pencegatan. Keefektifan Iron Dome bahkan juga bisa menjadi kelemahan yang strategis. Masalah lain terkait Iron Dome adalah ketergantungan terhadapnya. Jika sistem pertahanan itu gagal, tentu akan ada konsekuensi serius. Tindakan defensif saja tidak cukup, tapi melancarkan serangan darat untuk mengambil sumber roket juga dapat mengakibatkan kematian dalam jumlah besar dan konsekuensi politik global. Bikin Israel merinding. Hizbullah dan Hamas gelar pertemuan, siap kirimkan serangan balasan untuk Israel secara bersamaan. Suasana di kawasan Timur Tengah sedang memanas sebab Israel kembali berbuat ulah. Sejumlah kelompok pejuang bertemu dan kini siap melaksanakan gempuran pada si Zionis. Para pemimpin gerakan bersenjata Hizbullah dan Hamas telah bertemu sebelumnya di Beirut untuk membahas kesiapan poros perlawanan melawan Israel dengan tembakan rudal dan roket yang telah dipersiapkan bisa menghancurkan Zionis. Hal itu diungkap oleh pihak Hizbullah dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada minggu kemarin, tepatnya pada 9 April 2023. Namun tidak disebutkan secara jelas kapan kedua pemimpin itu akan segera meluncurkan serangan karena tidak ingin terbongkar pada musuh. Sebelumnya, Ismail Haniyeh, kepala gerakan Islam Palestina Hamas yang menguasai jalur Gaza, dilaporkan telah berada di ibu kota Lebanon. Israel kemudian menyalahkan Hamas karena menembakkan puluhan roket di wilayahnya dari Lebanon. Kubu gerakan Hizbullah yang didukung Iran keesokan harinya pada hari Kamis mengatakan bahwa merekalah yang menggempurnya. Tentara Israel lantas membalas dengan serangan ke Lebanon Selatan setelah roket yang melariatkan Israel juga ditembakkan dari kantong pantai.